Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Zainal, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Jakarta, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, akan memaparkan penerapan segitiga restitusi yang merupakan bagian dari modul 1.4 demonstrasi kontekstual. Cita-cita generasi emas Indonesia. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, diantaranya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut merupakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, Wafi tidak terima atas perilaku Matthew yang sering memanggilnya menggunakan nama orang tuanya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Selamat siang, Wafi. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik ya. Wafi, Pak Zainal baru dapat kabar nih dari Adel, ketua kelas. Emang benar katanya kamu habis berantem sama si Matthew? Iya, Pak. Soalnya saya kesel banget, Pak. Kok kamu bisa kesel banget sama si Matthew? Matthew sering banget panggil saya pakai nama ayah saya. Bukan sekali 2 kali, Pak. Sering banget dia. Oh begitu. Ya wajar lah ya kamu marah. Gak ada orang yang senang diledekin pakai nama orang tua. Saya kalau ada di posisi kamu, mungkin akan melakukan hal yang sama, Wafi. Iya, Pak. Lalu, kamu ngapain Matthew? Saya bentak dia, Pak. Saya maki-maki dia, Pak. Tanpa sadar, saya langsung dorong ke tembok sampai dia jatuh, Pak. Sampai Matthew jatuh? Tapi kamu ngelakuin itu karena ada alasannya kan? Ada, Pak. Masa saya diem doang, Pak? Dia sering banget panggil nama orang tua, Pak. Saya tegur dia. Lama-kelamaan dia ngelunjak, Pak. Makanya saya emosi banget, Pak. Oh, ya Wafi. Wajar sih kamu marah karena seperti tadi saya bilang, semua orang pasti nggak terima diledekin apalagi pakai nama orang tua. Dan Pak Zainal sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat jauh lebih buruk daripada itu. Padahal kamu bisa aja memukul dan menendang si Matthew kan? Iya, Pak. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu mendorong Matthew sampai jatuh, itu sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Menurut saya tidak, Pak. Lalu, menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai antar teman, Pak. Betul. Tapi menurut kamu, saling menghormati dan menghargai, itu penting nggak sih, Wafi? Menurut saya penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan nih, Wafi, kalau pada saat kamu marah? Saya harus lebih bersabar, Pak. Betul, setuju Pak Zainal. Kalau begitu, kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Wafi? Bersedia, Pak. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Wafi? Saya harus lebih bersabar dan menahan emosi saya. Kalau ada teman yang meledek manggil nama orang tua, saya akan melaporkan ke guru BK-nya langsung. Dan saya melaporkan ke Bapak sebagai wali kelas saya. Iya, betul Wafi. Pak Zainal sangat setuju. Terus kamu sendiri sama si Matthew di kelas sekarang gimana? Matthew sih sudah minta maaf Pak ke saya, dan saya juga udah minta maaf ke dia. Sudah sama-sama saling memaafkan kan?
Iya Pak. Wafi, terima kasih kamu sudah mau cerita sama Pak Zainal. Yang penting kamu tadi sudah menyadari kesalahanmu apa, kemudian kamu juga sudah mau memperbaiki kesalahanmu seperti apa ke depannya. Setelah ini Pak Zainal juga akan memanggil dan menasihati Matthew supaya dia juga tidak melakukan hal yang sama, baik itu ke kamu maupun ke teman-teman yang lain. Sekarang Wafi boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairusul Faradis dari kelas 8D. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama Pak Zainal untuk dapat mengendalikan diri amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus belajar banyak bersabar dan dapat menghormati teman sekelas saya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak ya Pak Zainal. Kasus kedua, Fahri sering datang terlambat ke sekolah. Fahri juga sering ditegur oleh guru karena tertidur di jam pelajaran. Selamat siang Fahri, Siang Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Fahri, Pak Zainal manggil kamu ke sini karena Pak Zainal dapat laporan dari guru piket. Emang benar katanya kamu sering terlambat belakangan ini? Iya laporan itu betul sekali Pak. Menurut ingatan kamu nih Fahri, emang udah berapa lama kamu terlambat? Mungkin udah 5 kali. 5 kali cukup banyak juga ya, padahal sebelumnya kamu nggak pernah terlambat loh Fahri. Iya Pak. Sering terlambat itu kamu sadar kalau itu sebuah kesalahan kan? Iya Pak. Baik, Fahri menurut Pak Zainal berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Setiap orang pasti punya kesalahan. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaiki dari kesalahan tersebut. Setuju kan? Setuju Pak. Nah sekarang Pak Zainal dan Fahri akan mencari solusinya supaya kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi ya. Iya Pak. Sekarang Pak Zainal tanya, datang terlambat itu kan pasti ada alasannya dong. Iya. Nah menurut kamu kenapa kamu datang terlambat? Saya sering begadang dan saya sering bermain game hingga larut malam. Kamu tahu tidak kalau kita itu kan punya keyakinan di kelas kan? Iya Pak. Nah menurut kamu kalau datang terlambat ke sekolah itu sesuai nggak sih sama keyakinan kelas kita? Enggak Pak. Lalu menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar Fahri? Menurut saya itu keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Baik. Tapi menurut kamu sendiri nih Fahri, disiplin itu penting nggak sih buat kamu? Penting Pak, karena saya dapat masuk sekolah tidak terlambat dan saya bisa menghargai waktu lebih baik. Nah itu kamu sudah tahu pentingnya disiplin. Menghargai waktu itu penting kan? Kemudian itu sangat bermanfaat bagi kita. Kita bisa menghargai waktu seperti yang kamu tadi bilang. Kemudian kita juga bisa menghargai orang lain dengan cara berdisiplin. Iya Pak, saya cukup menyesal dengan perbuatan saya dan saya meminta maaf kepada Bapak. Ya, Pak Zainal sangat menghargai itikat baik kamu untuk dapat meminta maaf. Lalu menurut kamu apa nih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut, Fahri? Saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan begadang lagi sambil bermain game. Dan itu bisa membuat saya lebih awal masuk ke sekolah. Jadi supaya tidak terlambat lagi ya. Iya. Kamu berarti harus tidur lebih Awal. awal. Baik, Fahri, akhirnya kita bisa menemukan solusinya nih dari permasalahan kamu. Kemudian Pak Zina juga akan komunikasikan dengan orang tua supaya nanti orang tua kamu juga bisa mensupport kamu supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya, Fahri. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri dari kelas 8E. Terima kasih Pak Zainal. Saya senang berdiskusi dengan Pak Zainal untuk menemukan solusi atas masalah yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan begadang lagi supaya dapat datang ke sekolah lebih tepat waktu. Kesimpulan dari penerapan segitiga restitusi yaitu penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta menemukan solusi permasalahannya.
Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila, tanamkan